Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Kita kedatangan tamu dari Bekasi. Oh, iya. Salah satu teman lama, teman seperjuangan. Cuma sampai sekarang dia masih berjuang. Perjuangan juga sampai sekarang Sama kita masih semua masih berjuang. Iya. Ya, Mas Slamet ini gue mau nanya, Bro. Ya. Sekarang lu profesinya apa? Sekarang sebenarnya sih bukan profesi ya, Ah. tapi lebih kepada berbagi kita atau kebermanfaatan kita pada sesama gitu. Itu Jadi apa? gue lebih apa ya? Lebih sekarang ada di bidang sosial ya. Gue bergabung di Yayasan Al-Tahzan dan sekarang gue diamanahin jadi driver ambulansnya untuk membawa jenazah dan orang sakit. Sebelumnya juga sudah pernah dengan pekerjaan yang sama atau kegiatan yang sama tapi di lembaga lain. Driver ambulan itu udah lama Mat, gabung yayasan itu Mat. Kalau di yayasan yang ini baru, cuman yang sebelumnya juga. Pokoknya kalau dibilang gue bawa ambulan itu sekitar ada kali ya kurang lebih 4 tahun lah kalau 4 tahunan itu Iya. bawa ambulan. Enggak lah, kan ada tidurnya gua. Masa 4 Makanya tahun kan bawa bukan ambulan? 4 tahun bawa ambulan ya orang Ada baru pulang ke istirahatnya sini nih. gitu ya kan. Berarti selain itu yayasannya menyediakan kayak ambulan, terus apa lagi Mat selain itu Mat? Ini ya. Jadi dalam program kita itu ada program pemulasaran jenazah. Jadi ketika ada sahibul musibah atau ada keluarga yang ada yang meninggal gitu ya, kita melayani dari memandikan sampai dengan mengkafankan sampai dengan pengantaran ke pemakaman dalam dan luar kota. Antar pulau juga bisa via kargo pesawat juga. Buset, itu berarti ke Kalimantan itu bisa? Bisa. Misalkan ke Bekasi nih, kan nggak begitu jauh nih. Iya. Itu pihak yayasan itu memberikan harga, memberikan sejumlah nih, segini nominal, segini nih, gitu. Atau semacam kayak seikhlasnya aja dari yang dianterin ini. Gitu. Sebenarnya kalau bicara tarif, konotasi tarif itu kan apa ya? Kayak kita Keharusan. bisnis gitu ya, Oh, iya. kayak bisnis gitu ya. Ah. Cuman ini lebih kepada ambulan kita tidak semahal ambulan konvensional atau ambulan rumah sakit lah misalnya yang ditarifkan sekian-sekian. Bahkan kita itu melihat siapa yang mau kita bantu gitu. Ketika duafa yang notabene nggak mampu, insya Allah kita freekan atau biayanya kita turunkan gitu. Karena kita juga ada program buat infak ambulan juga. Nah, kita subsidi itu. Nah, ketika buat orang yang mampu ya memang ada ketentuan-ketentuannya. Tetap di bawah standar harganya lah. Harga. Karena kan memang tujuannya memang membantu ini kan. Nah, Mat, lu kan driver ambulan nih, kan bawa ambulan. Bisa aja nih lu diganggu hal-hal mistis lah. Oh. Ketika orang sudah meninggal, sebenarnya bukan berani atau tidaknya gitu, cuman pemahaman kita. Karena ketika seseorang sudah meninggal, berarti hubungannya terhadap dunia ini sudah selesai. Adapun ketika kita merasa hal-hal mistis atau apa, yang saya yakini itu, yang gue yakinin ya itu bukan yang meninggal gitu, tapi jin yang menyerupai ya, gitu. atau yang ini, karena kan jin itu emang ada gitu. Nah, contohnya dan untuk menghindari hal-hal itu sebenarnya yang gue lakukan ya selama ini itu ketika kita selesai pengantaran, yang penting tuh nggak ada yang ketinggalan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya yang ketinggalan itu hal-hal yang berkaitan sama si mayit gitu, yang tadinya ada di misalnya ada sobekan kain kafannya ketinggalan, tapi suka atau
Itu makanya kita cek dulu. Kalau ada memang Selesai, langsung kita setelah turunin. selesai. Nah, karena pengalaman gue itu dulu waktu gue nganter jenazah ke Bandung, itu jenazahnya itu pas sampai Bandung itu berlumuran darah ternyata. Jadi keluar darah dari lubang hidung atau lubang kuping gitu ya. Karena kan karena jenazah itu kan kalau sudah lama atau di perjalanan atau memang yang kalau proses pemandiannya nggak rapi gitu ya, kan pembuluh darah pecah tuh ya, mungkin jadi keluar semua gitu. Nah ketika selesai ternyata mobil yang gue bawa itu ada darahnya gitu, dan gue ngebersihinnya itu nggak maksimal lah karena kan namanya di jalan ya, namanya di jalan. Dan akhirnya pada dalam perjalanan itu ya ini sih gue nggak tahu ya gue diganggu apa enggak gitu ya. Cuman gue jarang mengalami hal ini gitu aja, dan gue baru kali ini mengalami gitu. Waktu itu gue mengalami pas pulang dari Bandung. Jadi ceritanya hujan deras di tol Cipularang itu, gue ada di sebelah kanan arah Jakarta, pembatas jalan tol kan tinggi ya. Dan ketika hujannya agak reda itu ada bis nyipratin gue, Perhatiin air. Gue nggak tahu itu kan pembatas tinggi kok bisa sampai ngelompatin itu pembatas Itu berarti gitu. maksudnya dari Arah berlawanan arah itu yang berlawanan. nyipratin gua, bukan sebelahan itu, bukan satu arah. sebelah, enggak ya sebelahan. Iya, arah berlawanan. Iya, bukan gua yang injek ke genangan air gitu. Bukan gua yang melintasi, tapi dia ada berarti bis. nyebrangin pembatasnya itu kan. Dan itu menutup semua pandangan gua. Ada kali 3 detik kan fatal itu. Gua dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Iya, lebih tol kan harus. Ya. Dan alhamdulillah langsung gua pencet wiper tuh yang paling cepet, set. Terus kebuka lagi. Nah, pas nyampe lokasi garasi, gua nyampe malam dan kondisi hujan. Gua belum sempet bawa ke cuci steam gitu ya. Iya. Akhirnya pikiran gua besok aja lah gua cuci gitu. Dan ternyata temen gue ada yang tinggal di situ kan, Di tempat lu naruh mobil ambulan itu. Nah dia ngedengar suara orang kayak Ini malamnya nih? Iya malam ya, kayak orang di depan pintunya dia, orang habis lari gitu, ngos-ngosan gitu, ngos-ngosan. Terus sampai 3 kali tuh begitu, dibuka nggak ada. Tapi dia ketuk nggak? Cuman iya gitu. gitu, dibuka nggak ada. Nah setelah besoknya udah dibersihin, udah nggak ada lagi kejadian kayak gitu. Tapi itu maksudnya sebelumnya nggak pernah ada kan kejadian kayak gitu kan? Karena berhubung lo kurang bersih mungkin aja apa ini sih bukan saling mengaitkan ya, karena kita nggak boleh juga percaya sama hal itu. Cuman ini mungkin emang pas lagi kebetulan aja kan ya. Karena cerita temen gue juga sama-sama yang satu profesi, dulu dia pernah evakuasi korban banjir, anak kecil, kanyut gitu di kali, terus meninggal gitu kan. Terus dia ngevakuasi. Nah pas jam tengah malam atau jam 1 dini hari itu ada suara anak kecil pada main di pagar. Pas lihat nggak ada. Oh jadi yang korban tenggelam itu? Itu anak kecil? Iya. Itu sih cerita teman gue. Tapi selebihnya sih enggak ya, karena kita berusaha untuk sebenarnya sih rasa yang namanya manusiawi ya. Kadang kalau pas lagi pulang kan sendiri tuh, keranda kosong di belakang gitu kan. Pulang nganterin ini. Iya, kita tengok-tengok, cuman apa sih yang mau diinin lagi kan udah nggak ada urusan lagi. Nah, ketika kita keluar kota itu memang ada beberapa tempat makan yang nggak mau disinggahin ambulan tuh, gue juga bingung tuh. Tempat makan yang nggak bisa. Iya. Jadi ada warung makan di beberapa daerah. Tapi kalau misalnya ke rest area, lu masuk ke Gatot nggak sih kalau misalkan? Kalau paling jauh mana deh? Paling jauh mana? paling jauh sampai ke Klaten sama Klaten. Solo. Nah, itu Kalau masuk rest tol area apa nggak masalah. Masuk tol. Masuk tol nggak masalah. Cuman nih kalau kita pas lagi ada di perjalanan di jalan di luar tol lah. ada beberapa tempat yang nggak mau disinggahin sama ambulan. Kenapa itu? Nah itu ya yang jadi pertanyaan gue sampai sekarang. Mungkin takut ini kali Pak.
takut apa? Mungkin dia karena takut atau gimana, gue juga nggak Enggak, ngerti. takutnya ini pelanggan lain takut. Iya, Jadi yang mungkin pemilik restoran takut, pelanggan yang mau lain masuk takut. iya, gitu. jadi nggak jadi datang. Ya akhirnya intinya sih pekerjaan ini adalah pekerjaan sosial ya, nggak bisa dibilang ini sebuah pekerjaan profesi pokok ya, karena kita kan niatnya di sini Mila. membantu gitu kan, membantu orang yang membutuhkan. Iya. Memang ambulan ini kadang Jangan. nggak kepikiran gitu sama orang, cuman kalau lagi butuh, kalau lagi nggak ada susah juga nyarinya gitu. Iya. Dan satu yang kita yang harus ditanamkan dalam diri kita ya, itu niatnya itu harus dikuatin. Jangan niat kita karena uang ya, karena ada bayarannya enggak, tapi niat kita karena kita saling membantu. Karena kan lagi-lagi kepada fungsinya manusia itu ya, sebagai makhluk sosial kan gitu, saling tolong Minanas. iya, saling tolong. Mungkin hari ini gue nganterin orang gitu kan, Suatu saat gue yang gue nganterin. yang nganterin gitu kan, sama lu juga gitu kan. Ya mudah-mudahan aja kita semua insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu. Amin. Ya udah gitu aja teman-teman. Konten ngobrol-ngobrol horor bersama Mas Slamet, seorang driver ambulan. Mudah-mudahan bisa jadi penghibur, jadi teman aktivitas kalian. Boleh nggak sih gue ngasih informasi kepada Boleh. sahabat Apa semua tuh? ini? Apa tuh? Ya, jadi bagi sahabat yang ketika nanti ada kebutuhan ambulan Nah. bisa kontak gua. Insya Allah kita on call 24 jam pelayanannya. Siap. Atas Zankir Indonesia, bisa kontak gua langsung. Nanti bisa gua taruh di deskripsi Siap. aja lah. Oke. Nah. Oke, thank you. Ya. Yaudah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.